Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku akan bacakan komen ya. Ini komennya ini lihat di Yesus lelaki norma dalam kurung risiko yang ditanggung Islam bila Yesus menikah. Ya, nanti lihat di huruf Y. Ya, aku nggak akan baca namanya. Begini. Subandi T. Sukoco, sorry Om, saya baru lihat channel ini. Logika berpikirnya oke lah untuk referensi, sehingga membuat saya tertarik untuk beragama. Selama ini saya sudah malas untuk belajar agama karena kebanyakan dongeng, garis miring doktrin. Salam dari Banyuwangi Om. Aku jawab. Setelah ngopi bareng Gus Betik di link ya, di link channel YouTube ini, alhamdulillah semoga nama ya bla 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 mulai sekarang bangkit kembali untuk semangat belajar agama. Itu jawabanku ya. Jadi begini yang aku jelaskan. Rekan kita ini sudah bosen dengan dongeng, dengan doktrin. Agama itu dijelaskan secara rasional, bukan dongeng, bukan doktrin. Tetapi khususnya Islam nih ya, aku nggak bicara agama lain. Kalau dengan dongeng, dengan doktrin dia sudah bisa masuk Islam, ya bagiku nggak apa-apa sih. Alhamdulillah dia sudah selamat gitu loh. Tapi kalau kita mau expand, mau meningkat lagi, beragama itu harus dengan rasionalitas kita. Ini contohnya, Mas ini sudah bosen dengan dongeng, dengan doktrin. Alhamdulillah setelah ketemu channelnya Gus Betik ya, dia mulai bersemangat lagi untuk beragama. Dia mau belajar agama lagi. Ini dari Banyuwangi. Nah, kalau aku nggak baca diskusinya sempat panjang ini ya, di bawahnya ternyata dia orang Banyuwangi ya, tapi sekarang ada di Maros, di Sulawesi sana, Sulawesi Selatan, di Maros ya. Ini contoh dari orang yang sudah tidak mau lagi beragama dengan dogma, maunya dengan logika rasionalitasnya. Ya. Jadi begitulah keadaannya, ada peningkatan-peningkatan bagaimana cara kita beragama. Nah, sekarang aku jelaskan sama kalian. Bagaimana mendudukkan rasio. Itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini begini ya. Ini rasio. Ya. Rasio itu apa sih gitu? Kita kan harus tahu. Rasio itu ada yang bilang logika, ada yang bilang akal, ada yang bilang nalar. Ada apa lagi? Pokoknya macam-macam lah, banyak ya. Tetapi intinya rasio itu pembanding. Ya. Artinya orang yang sudah punya rasio, orang yang bisa mengaktifkan rasio, dia bisa membandingkan ini benar, ini salah, ini lurus, ini bengkok, ini merah, ini hitam, ini manis, ini pahit, ini cantik, ini jelek. Itu namanya rasio. Makanya itu rasio itu berarti dia itu sudah bisa membandingkan. Paham di sini ya, rasio ya. Sekarang konteks dalam keberadaan yang ada di lingkungan kita itu terbagi dua. Terbagi tiga. Ini ada ir. Perhatikan, kalau yang jurusan eksak paham ini, irasional. Ya. Supaya kamu paham bedanya, supaya aku tulis lah. Karena ini kalau diucapkan hampir-hampir benar. Ini ir.
Nggak nampak? Ini nggak nampak? Gini, nggak nampak katanya juru kamera. Ini ir. Ya, irrasional. Ya. Ini ya, rasional. Ya. Ini trans. Ya, rasional. Dah, lihat dulu penjelasanku. Bentar. Supaya kalian itu ngerti. Tuh, ojo lolak-lolok ngaji itu biar ngerti. Lihat ini. Apa yang dimaksud biru-biru? Tak golek no biru ya. Apa yang dimaksud irasional? Irasional itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ini kawasan tidak masuk akal. Sedangkan irrasional itu kawasan masuk akal. Ngerti ya? Sedangkan transrasional nih. Ini kawasan melampaui. Poi itu pakai paui ya, terserah lah, pokoknya melampaui ya. Tulisannya gimana nanti kamu benarkan sendiri. Melampaui akal. Nih. Terus beragama itu gimana caranya? Agama yang benar itu dia hanya masuk dua domain ini. Domain yang masuk akal, lihat ini, dan yang melampaui akal. Hanya ini domainnya. Ini domain orang beragama. Agama yang benar itu ini loh. Dia harus masuk dua domain ini saja. Masuk akal dan melampaui akal. Kalau ada yang tidak masuk akal, itu namanya dongeng. Itu apa beragama dengan dongeng? Dogma. Ini tidak masuk akal ini. Gitu. Paham? Sekarang bagaimana hal-hal yang masuk akal ini? Ya biasalah. Semua hal yang masuk akal itu ya kamu cari sendiri, masa aku harus jelaskan, ngertilah. Sekarang apa hal-hal yang transrasional, melampaui akal? Jadi trans itu melampaui, ya itu karena gini, secerdas-cerdasnya otak itu ada batasnya. Kamu mau ngomong siapa paling pintar di dunia ini? Einstein. Itu otaknya itu ada batas, kecerdasan itu ada batasnya. Maka ada hal-hal yang melampaui akal dia. Gitu ya? Paham? Coba itu 1/0 berapa tuh? Coba ya. Kan gini kan? 8 ya. Bagi 2 sama dengan berapa? 4 ya. Ketika 4 kali 2 sama dengan 8. Ya. Nggak kelihatan. Coba kamu geser sini lah, nggak apa-apa lah. Kalau geser terus aku repot tambahan. Nampakkan sini. Udah nampak? Nah ya, 4 bagi 2, 8 ya. Karena 4 dikali 2, 8. Setuju? Sekarang 1 dibagi 0, berapa? Disinilah logika kita. Biasanya kalau orang eksak itu begini. Lama nggak matematik? Gitu. Tolong tulisin. Lama nggak bermain. Ini tamu terhormat saya ini. Betul. Matur nuwun diingatkan. Nah, itu juga bentuk keterbatasanku gitu loh.
Padahal aku ini orang eksak, tapi lama nggak menulis lambang-lambang eksak, lupa juga, gitu loh. Ya, nah ini Einstein pun nggak ngerti nih, secerdas-cerdasnya Einstein, 1 dibagi 0 tuh nggak ngerti, nggak ada, nggak ngerti dia. Karena ini kalau dibikin 0 kali 0 berapa? Kan 0, nggak memenuhi hukum ini kan A dibagi B sama dengan C. Hukum ini nggak masuk dia. Jadi sebetulnya 1 dibagi 0 itu tak terhingga ya nih. Tak terhingga. Ya, tetapi sebetulnya itu tak terhingga kan gaya-gayanya orang eksak saja tak terhingga. Sebetulnya kalau mau jujur, hamba tidak tahu ya Allah. Hamba tidak tahu. Hanya Engkau yang Maha tahu. Karena ini bukan tak terhingga. Cuman karena kita tidak mampu, kita ngomongnya tak terhingga. Ini ada nilainya. Sudah melampaui, sudah. Ada yang goiri isap sana. Itu artinya, otak kita secerdas apapun ada keterbatasannya. Ya, oke. Sekarang kembalikan ke ini, Le. Sudah jelas. Kalau masih tetap nampak ya nggak apa-apa. Ini aku hapus ya. Atau biarin? Biarin, oke. Enggak, aku mau jelaskan ini, nggak ada tempatnya. Hapus. Aku mau jelaskan sekarang. Hal-hal yang melampaui akal, itulah yang kita sebut dalam perspektif agama yang disebut dengan nih, kalian tahu. Kalau sudah ini, udah jangan ngomong. Ini nggak bisa didiskusikan. Gitu loh. Nggak bisa, otak kita nggak mampu. Nggak mampu kita. Dan ini nggak bisa dimasteri. Nggak bisa dicontoh, nggak bisa aku coba-coba ingin seperti Nabi Ibrahim supaya dibakar. Nggak mempan. Aku mau, katakanlah, membelah bulan. Nggak bisa. Ini mukjizat. Ini sudah Allah kasih kepada nabi-nabi yang memang Allah mau kasih. Dan setiap-tiap nabi itu mukjizatnya beda-beda. Secara harafiah, Kanjeng Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, bahkan katanya menghidupkan orang mati. Tapi Kanjeng Nabi Isa seumur-umur nggak bisa belah laut. Karena belah laut itu mukjizat yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa, sehebat-hebatnya Kanjeng Nabi Musa, tidak bisa membelah bulan. Karena membelah bulan itu otoritas mukjizat yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu semuanya konsep mukjizat itu. Yang salah dipahami oleh teman-teman kekristenan, maaf. Sekali lagi maaf. Kalau analisaku menyinggung kalian, meskipun sebetulnya aku sudah nggak perlu minta maaf. Karena apa? Ini ranah akademik gitu loh. Bukan masalah singgung-menyinggung, tapi aku ingin mengajak kalian beragama dengan akal. Kalau mau. Ya. Jadi adanya Kanjeng Nabi Isa atau yang kalian kenal Yesus bisa menghidupkan orang mati, itu konteksnya mukjizat. Bukan langsung dia menjadi Allah. Paham di sini? Mukjizat bagaimana? Nggak mampu, dia melampaui, trans melewati akal dia. Ya. Nah, di sini ya aku nggak usah jelaskan lah, ini hal-hal yang umum ya. Hal-hal yang umum yang diterima oleh akal. Banyaklah itu. Nah, sekarang ini yang irasional, yang tidak masuk akal. Aku kasih contoh. Lewat dogmanya, ya, apoliniaris, ini teman-teman Islam nih perlu tahu, ya. Kalian itu, ya ampun, dikit-dikit kalau ngomong kekristenan yang kalian anggap nyeleweng mesti Paulus. Paulus itu ya ada salahnya, tapi jangan semua kamu timpahkan ke Paulus gitu loh. Makanya sekarang kamu supaya tahu konsep duinatur, ya, kan begini. Setelah konsili Yesus itu kan jadi Allah.
Ini kalau ada yang nggak terima, silahkan gelar diskusi, undang aku. Kita diskusikan secara akademik. Di kampus Anda ya. Aku maunya di kampus. Di kampus Anda jangan pakai Zoom. Kalau pacaran tuh pakai Zoom. Gendaan tuh pakai Zoom. Tapi kalau ada yang bisa pakai Zoom ya monggo silakan. Kalau aku nggak bisa. Aku ngomong belak-belakan aja. Ya, ngomong sampai mana aku tadi deh? Apoliniaris ya. Itu mengeluarkan dogma Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Itu menyalahi rasional, menyalahi akal. Itu namanya bukan in. Kalau in itu di dalam masuk akal, ini irasional. Jadi konsep 100% Allah, 100% manusia, ini tidak masuk akal. Gitu loh. Tidak masuk akal itu. Sekarang gini lah, kita belajar eksak lagi. 100% itu sudah menutup yang lain. 100% itu kan 100 dibagi 101. Utuh. Orang Jawa bilang mungkul. Jadi dia sudah tidak ada yang lain di dalamnya. Misalkan ini ya. Ini ya sudah setengah. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini misalkan sama istriku sudah diisi kopi penuh. Maka aku ngomong ini 100% kopi. Clear? Tapi kok misalkan ini setengah, terus ditambahi lagi susu, maka ini prosentasenya sudah menjadi kopi susu. Tapi kan sudah nggak 100% kopi, juga nggak 100% susu. Paham? Jadi kalau di sini 100% kopi, dia ya kopi. Kalau 100% susu, dia ya susu. Nggak bisa dalam satu ini 100% kopi, 100% susu. Begitu juga Yesus. Mendingan, ini kan dogma konyol ini. Mendingan kalau memang Yesus dipercaya sebagai Allah, meskipun dia akan melabrak ayat-ayat yang lain, ayat-ayat kemanusiaan Yesus, yang ngomong aja Yesus 100% Allah. Itu secara nalar masih lumayan lah. Atau Yesus 100% manusia, seperti teman-teman Kristen Tauhid, Kristen Unitarian yang tidak mengaku Yesus sebagai Allah. Itu yang benar begitu. Jadi kalau mengakui Yesus 100% Allah, 100% manusia, itu nggak benernya dua. Pertama, nggak benar secara nalar, logika. Kedua, nggak benar secara alkitabiah. Mana le Injilnya Bapak? Ambilin. Nih, nggak benar secara alkitabiah. Nggak ada di sini. Sampai mampus pun mau kamu doktor, mau kamu profesor, mau kamu rektor sekolah tinggi teologi, temukan, ajari aku. Ada di sini. Yesus mengaku 100% Allah, 100% manusia. Nggak ada. Tapi, ini kan dalam konteks akademik. Aku ulang-ulang lagi karena apa ya? Aku ini banyak berteman dengan teman-teman Kristen, dengan pendeta-pendeta baik Katolik, Protestan, supaya tidak ada ketersinggungan gitu loh. Tidak. Aku menghormati iman kalian. Ya. Jadi kalau aku bicara begini, ini akademisnya itu begini memang. Jangan dipahami aku menyinggung, enggak. Aku menghormati kok ya. Oke. Nah, nanti pun kalau kamu setuju ya ikuti aku, kalau nggak setuju ya dibuang saja. Gitu loh. Kan kamu pikir nanti pakai nalarmu dalam kesendirianmu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini dia melanggar rasional kita, nggak mungkin bisa ini 100% apa? Ya penghapus. Nggak bisa 100% penghapus, terus 100% juga spidol, nggak bisa. Ya, jadi itu ya, beragama itu harus dengan rasio, dengan akal. Kawasan yang masuk dalam agama itu kawasan-kawasan transrasional, ya. Yang itu kita kenal dengan mukjizat, ya, dan rasional yang itu kita dengar dengan keumuman lah. Keumuman itu bahasa kami, kalau kalian nggak cocok ya hukum alam gitulah ya. Kalau kami sunatullah. Karena apa? Alam itu juga tunduk terhadap hukumnya Allah. Tapi kan aku kan enak sama aku. Kamu nggak mau istilah Islam, aku kasih istilah umum. Hukum alam sudah. Ya, hukum alam. Biasanya apa? Nabi itu apa? Manusia itu ya hidup, ya mati, ya nikah, ya punya anak. Tuh, itu rasio. Itu rasio. Ya.
Oke, jadi kalau ada agama, ini aku hitam. Nah, kasih begini. Sini ya. Yang di dalamnya ada kawasan irasional, maka pesan dari aku, coba. Aku nggak nyuruh kalian keluar dari agama kalian loh ya. Nggak. Aku hanya satu pesan, coba direnungkan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan itu untuk sahabatku yang ada yang asli Banyuwangi. Aku senang lagu-lagu Banyuwangi. Sekarang yang paling aku senang itu, lihat di YouTube, itu Sejatining Roso. Wah, aku senang lagu itu, Sejatining Roso ya. Untuk saudaraku yang di Banyuwangi, alhamdulillah, semoga setelah ketemu dengan channelnya Subhandi Sukoco lewat kajian-kajianku seperti ini, ayo bersemangat lagi belajar agama ya. Semoga dengan kita belajar lagi, kita akan lebih tahu. Dan aku sudah peragakan bagaimana kita memberdayakan rasio, nalar, akal, atau apalagi lah kata orang terserah ya. Itu penjelasan dari aku. Maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ngomong, ya namanya juga semuanya itu mengalir tanpa saudara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.